الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudaraku saudariku al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak. Saking banyaknya rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah pastikan bahwa kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya, saking banyaknya. Kalau ada di antara kita yang ditugaskan untuk menghitung jumlah pasir yang ada di pinggir pantai, kalau ada di antara kita yang ditugaskan, disuruh untuk menghitung pasir, berapa jumlah pasir yang ada di pinggir pantai, bisakah kita menghitungnya? Tidak sanggup. Kenapa? Saking banyaknya jumlah pasir tersebut sehingga kita akan kewalahan. Tidak cukup waktu, tidak cukup tenaga untuk menghitung saking banyaknya. Seperti itulah yang diinginkan Allah, makna wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Namun yang aneh bin ajaib, begitu banyak nikmat Allah yang Allah katakan kepada kita, saking banyaknya tak terhitung. Banyak juga manusia yang hidup sekarang ini merasa nikmat yang Allah berikan kepadanya sedikit. Nikmat yang Allah berikan kepadanya tak terasa oleh dia banyak itu. Justru yang terasa oleh dia, nikmat itu sedikit. Berbeda apa yang Allah nyatakan dan apa yang dirasakan oleh manusia. Dan sudah barang pasti Allah mustahil salah. Dan sudah pasti yang salah itu adalah apa yang dirasakan manusia, bukan apa yang dinyatakan Allah Ta'ala. Allah nggak mungkin salah, bukan Allah namanya kalau salah. Innallaha kana aliman hakima. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah maha tahu segala sesuatu. Dan ini terjadi pada diri manusia. Dia merasa nikmat yang Allah berikan kepadanya sedikit. Maka berjuanglah selalu, saudaraku, saudariku, untuk berusaha merasakan curahan rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat banyak itu. Dan caranya adalah lihat dengan baik dan benar mana nikmat-nikmat Allah yang besar yang kita butuhkan setiap hari. Dan mana pula nikmat-nikmat Allah juga nikmat Allah namun tidak kita butuhkan setiap hari. Yang kita butuhkan setiap hari, apakah kita dapatkan? Setiap hari kita butuh oksigen. Dapat atau tidak? Setiap hari kita membutuhkan makan. Makanan, makan. Butuh apa atau tidak?
Setiap hari kita membutuhkan air. Setiap hari kita membutuhkan jantung. Setiap hari kita membutuhkan tulang. Setiap hari kita membutuhkan darah. Setiap hari kita membutuhkan mata. Setiap hari kita membutuhkan lisan untuk berbicara. Setiap hari kita membutuhkan kaki dan tangan untuk bergerak. Adakah nikmat-nikmat itu Allah curahkan kepada kita setiap hari? Ada atau tidak? Ada. Adapun nikmat yang tidak terlalu kita butuhkan setiap hari, maka itu bukanlah nikmat yang terlalu hebat. Ana ingin mengatakan kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, apabila kita pandang dengan baik dan benar, kita akan melihat bahwa nikmat lidah ini itu lebih hebat dan lebih penting bagi kita dibanding nikmat ratusan ton emas. Ada gunanya ratusan ton emas kalau lidah ini tidak bisa apa? Berbicara. Nikmat mata ini lebih kita butuhkan setiap harinya dibanding permata dan berlian, berapapun banyaknya permata dan berlian itu. Karena permata dan berlian itu bisa kita tidak membutuhkan. Betapa banyak orang yang hidupnya enjoy tanpa pernah memiliki berlian dan permata itu. Tapi bagaimana kalau hidup tanpa mata? Kalau ingin tahu nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada manusia, baca Al-Quran. Lihat apa yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Dalam bab Allah mengatakan, saya berikan ini kepada kalian. Saya berikan ini kepada kalian. Ketika Allah menyebut nikmat itu berarti itu nikmat besar. Ketahuilah bahwa Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah lebih banyak menyebut nikmat air dibanding nikmat emas. Lebih banyak menyebut nikmat pendengaran dibanding nikmat berlian. Lebih banyak menyebut nikmat siang dan malam, matahari dan bulan, banding nikmat harta. Ada Allah sebut nikmat harta, tapi tak sebanding dengan jumlah Allah menyebut siang dan malam. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Apabila Allah sering menyebut nikmat-nikmat di dalam Al-Quran, pertanda itu adalah nikmat besar yang harus kita jadikan sebagai penglihatan kita bahwa inilah nikmat Allah yang tiada tara. Kesalahan manusia itu dia lupakan, lalu dia hanyut kepada dialah segala-galanya. Dan itu yang Allah katakan di dalam surat Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Apabila manusia itu diberikan Allah ujian, diuji dia sebenarnya, bukan penghargaan, tapi itu adalah ujian. Fa'akramahu, lalu Allah muliakan dia di tengah manusia. Di tengah manusia dia dimuliakan, dia dihormati, dia dikedepankan, dia diangkat, dia memiliki jabatan, dia dihormati di tengah kehidupan. Wa na'amahu, Allah curahkan nikmat-nikmat dunia kepadanya. Fayaqulu rabbi akraman, dia mengatakan Rabbku memuliakan diriku. Padahal ujian. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu, apabila Rabbnya menguji dirinya, itu hanya materi ujian, bukan penghargaan, tanda kasih sayang Allah, bukan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Allah uji dia, lalu Allah sempitkan rezekinya, Allah sedikitkan hartanya, Allah bangkrutkan usahanya, fayaqulu rabbi ahanan, ketika itu dia berkata, Rabbku menghinakan diriku, Rabbku tak peduli kepadaku, Allah tak sayang kepadaku, dan semacamnya. Dan ini batil. Allah menjawab, kalla, sekali-kali tidak, itu tidak benar. Sudut pandang seperti itu salah.
Dua-duanya ujian. Dan yang lulus dari ujian itulah hamba Allah yang akan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Sebuah ayat yang sangat masyhur terdapat dalam Al-Quran. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Allah berkata, Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepada Aku. Allah tidak membiarkan kita mencari-cari untuk apa Allah ciptakan kita. Karena kalau manusia mencarinya sendiri, jawabannya bervariasi. Jawabannya berbeda-beda. Karena manusia sering dalam pemahaman bervariasi, dalam sudut pandang bervariasi, dalam cara pandang berbeda-beda, dalam keputusan, final keputusan pun berbeda-beda. Allah tidak biarkan. Allah yang menentukan dan Allah yang menyebutkan kepada kita, "Hai manusia, inilah tujuanku menciptakan kalian. Tidaklah kuciptakan kalian kecuali untuk apa? Beribadah. Menjalankan semua yang Allah ridhoi. Meninggalkan semua yang Allah benci. Itulah dia ibadah. Melakukan amalan-amalan yang Allah ridhoi, perkataan, perbuatan, zahir, batin. Meninggalkan hal-hal yang Allah benci, perkataan, perbuatan, zahir, batin. Itulah ibadah. Untuk itu kalian diciptakan. Dan semulia-mulia ibadah mengesahkan Allah. Mentauhidkan Allah. Tidak ada lagi ibadah yang lebih mulia daripada itu. Semulia-mulia ibadah apa? Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menjadikan Allah itu ahad. Menegakkan di permukaan bumi, Qul huwallahu ahad. Menegakkan di permukaan bumi, la ilaha illallah. Salat membutuhkan tauhid. Zakat membutuhkan tauhid. Sedekah, haji, umrah membutuhkan tauhid. Dan tauhid tidak membutuhkan salat. Kebutuhannya adalah ketika salat didirikan, tidak ada tauhid, tidak diterima oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ala kulli hal. Kembali kita kepada ayat tadi, yaitu Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini ada beberapa poin penting yang ingin kita angkat. Pertama, kenapa hanya jin dan manusia yang disebut oleh Allah dalam ayat ini? Bukankah makhluk Allah selain kita banyak? Mana lebih banyak jumlah kita dibanding jumlah ikan yang ada di lautan? Mana lebih banyak jumlah kita dibanding jumlah burung yang ada di udara? Mana lebih banyak jumlah kita dibanding jumlah semut, kupu-kupu? Mana lebih banyak jumlah kita dibanding jumlah pasir yang ada di pantai? Belum lagi malaikat. Yang Nabi SAW mengatakan, Attatis sama wa huqqa laha an ta'id. Telah gemuruh langit. Dan pantas bagi langit itu untuk bergemuruh. Kenapa? Tidak ada tempat kosong untuk 4 jari. Illa wa fiha malakun sajidun aw raki'un. Kecuali di dalamnya, di sana ada malaikat yang selalu beribadah kepada Allah, ruku' dan sujud. Apabila kita menatap ke atas, kelihatannya kosong kan? Karena mata kita tidak bisa menatap malaikat. Ketahuilah bahwa langit itu full malaikat yang sedang beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga tidak ada tempat kosong untuk 4 jari. Itu yang kata Nabi, gemerlap langit dengan ibadah dan ketaatan, tasbih dan takbirnya para malaikat. Karena tidak ada tempat kosong di atas, di angkasa itu tidak ada tempat kosong. Hanya kita yang melihatnya kosong. Namun kalau kita melihatnya dengan iman yang ada di dalam hati, diikatkan dengan dalil yang ada dalam syariat, kita akan merasakan dengan iman kita bahwa itu full malaikat yang beribadah kepada Allah. Berapa jumlah mereka?
Kata Nabi SAW, di langit yang ketujuh ada Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk 70.000 malaikat. Dan sampai hari kiamat tidak ada yang masuk untuk yang kedua kalinya. Hari ini masuk 70.000, keluar, besok masuk 70.000 malaikat beribadah seharian di Baitul Ma'mur, besok masuk 70.000 malaikat lagi. Dan tidak ada yang sampai hari kiamat dapat jatah yang kedua. Habis malaikat beribadah di Baitul Ma'mur semuanya, hari kiamat datang. Berapa jumlah malaikat? Kenapa di dalam ayat tidak disebut? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia, tidaklah hai jin dan manusia, tidaklah kalian kuciptakan kecuali untuk beribadah kepadaku. Kenapa? Makhluk Allah yang lain mana? Jawabannya adalah bahwa semua makhluk Allah, Allah ciptakan untuk ibadah. Semuanya. Lalu kenapa yang disebut hanya jin dan manusia? Jawabannya hanya dua makhluk ini yang punya sifat bandel. Punya sifat apa? Bahasa Maduranya apa bandel? Apa? Ada ikhtilaf lughah kayaknya ini, ada perbedaan bahasa kayaknya ini. Cengir apa? Cengir. Pakai R. Pakai L. Cengil. Oh, cengil. Karena hanya jin dan manusia, makhluk Allah yang punya sifat cengil. Bandel. Yang lain nggak bandel. Yang lain patuh, taat. Allah katakan datang, datang. Allah katakan pergi, pergi. Allah katakan ibadah, ibadah. Semua yang ada itu bertasbih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Masalahnya kalian tidak mengerti bagaimana cara mereka bertasbih. Yang punya sifat bandel hanya jin dan kita, manusia. Kalau antum punya 50.000 karyawan, dua doang yang pemalas datang. Cepat pulang, rajin nyolong. Apakah antum tegur semuanya atau cukup negur yang dua orang ini? Cukup negur yang dua orang itu aja. Kalau tidak percaya, lihat firman Allah yang lainnya di dalam Al-Quran. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. Kami telah siapkan neraka jahanam, akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam, akan kami isi neraka jahanam dengan banyaknya jin dan manusia. Kenapa hanya jin dan manusia? Makhluk Allah yang lain mana? Nggak ada yang masuk neraka kecuali jin dan manusia. Karena yang bandel cuma jin dan manusia. Yang lari daripada rel untuk apa dia diciptakan, itu hanya dua makhluk Allah ini. Salah satunya kita. Jin kita nggak usah ngomong jin lah. Karena memang urusan jin itu urusan gaib. Dan umat Nabi Muhammad SAW dilarang bersahabat dengan jin. Berkomunikasi dengan jin. Bisa, tapi dilarang. Dilarang juga untuk meminta bantuan apapun kepada jin. Walaupun mereka mengatakan ini jin baik, ini maksudnya baik, ini jin soleh, ini jin wali Allah, itu bohong semuanya itu. Dusta semuanya. Karena dalam syariat, jin yang mau bersahabat dengan manusia, hanya jin yang mau menyesatkan manusia. Lihat surat jin, Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sekelompok manusia akan meminta bantuan kepada sekelompok jin, fazaduhum rahaqa. Jin yang menolong manusia itu
akan menambahkan kesesatan kepada manusia itu. Cuman cara mereka untuk menipu manusia dibagi dua. Satu menipu dengan syahwat, satu menipu dengan syubhat. Yang menipu dengan syubhat itu seolah-olah jin baik, jin muslim, jin soleh, jin yang ingin menolong manusia, jin yang ingin memberikan kesehatan, jin yang pokoknya baik deh pokoknya. Dan itu batil. Dan itu yang mereka kenal dengan ilmu putih, bukan ilmu hitam. Padahal semuanya hitam. Tinggalkan jin karena bukan alam kita, dan kita dilarang oleh Nabi untuk masuk ke alam jin, berkomunikasi dengan jin, dan jin itu syariatnya syariat Nabi Muhammad SAW. Dan Allah mengatakan adanya da'i-da'i dari kalangan jin yang berdakwah kepada agama Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ada. Lihat Al-Quran surat Al-Aqaf. Biarkan jin, tinggal kita sekarang manusia. Kita tinggalkan kaum jin. Wahai manusia, kalian diciptakan oleh Allah. Wahai manusia, saya, Anda, semua manusia ini Allah ciptakan untuk beribadah. Untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, untuk jujur, untuk amanah, untuk pengajian, untuk baca Al-Quran, untuk ramah kepada tetangga, untuk berbakti kepada orang tua, untuk menuntut ilmu, untuk apalagi tahajud, untuk witir, untuk aneka ragam ketaatan, untuk membantu fakir miskin, untuk saling tolong menolong di atas ketaatan apapun itu, untuk ramah kepada sesama, untuk senyum, untuk akhlakul karimah, untuk berpakaian menutup aurat, untuk tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk tegakkan jihad kepada orang-orang yang butuh ditegakkan kepadanya jihad. Ini semua ini adalah ketaatan yang dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan untuk semua itulah manusia diciptakan. Namun Allah pengasih dan penyayang. Tidak semuanya hukumnya wajib. Sebahagian yang hukumnya wajib, sebagian hukumnya tidak wajib, alias sunnat. Dan ketahuilah, kasih sayang Allah di saat menjadikan yang wajib jauh lebih sedikit dibanding yang sunnat. Yang wajib jauh lebih sedikit dibanding yang sunnat. Coba lihat yang wajib-wajib, tak banyak. Syahadat, sholat. Sholat banyak tidak? Hanya 5 kali sehari dan semalam. 5 kali. Rata-rata sholat, 1 kali sholat berapa menit? Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, berapa menit? Masa sih 15 menit? Itu dari azan sampai selesai mungkin. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Yang wajib cuma itu kan? Yang wajib takbiratul ihram kan? Dari takbiratul ihram sampai salam, itu doang yang wajib. Berapa menit? Kali 5? 25. Sementara menit yang Allah ciptakan sehari semalam 1440 menit. 1440 menit. Allah wajibkan hanya 25 menit. Sisanya berapa? 1415. Itu nggak ada yang wajib lagi itu sholat tuh. Dalam 1415 itu. Coba lihat. Alangkah entengnya sebenarnya sholat. Dari 1440 hanya 25 menit yang Allah minta. Seolah-olah Allah mengatakan kalau mau cari harta carilah, nggak apa-apa. Walaupun akan kamu tinggalkan juga pada akhirnya harta itu. Walaupun hanya sekedar numpuk-numpuk doang, menuh-menuhkan rekening doang. Ya carilah, nggak apa-apa, asal jangan cari yang halal. Tapi jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu ini. Sedikit. Namun kalau kita ingin ibadah sholat lainnya yang lebih banyak. Tapi tidak apa? Tidak wajib. Ada tahajud, ada qobliyah, ada ba'diyah, ada duha, ada tahiyatul masjid, ada mutlak, ada yang lainnya. Hal yang sama puasa. Puasa tidak Allah wajibkan banyak.
Berapa bulan dalam setahun? Berapa yang Allah wajibkan? Siapa di antara kita yang puasa full Ramadan? Coba tunjuk tangan. Yang puasa full Ramadan siapa saja? Coba tunjuk tangan. Ya, saya serius sekarang. Coba full. Tunjuk tangan. Puasa full Ramadan siapa? Hah? Siangnya doang, malamnya enggak loh. Nggak ada orang yang full Ramadan puasa. Ya. Berarti puasa Ramadan itu hanya setengah Ramadan kan? Betul nggak? Bukan full Ramadan kan? Sudahlah 1 bulan dalam setahun, 1 bulannya itu pun setengahnya. Karena siangnya doang, bukan full Ramadan. 360 hari. Kalau setengah Ramadan berarti 15 hari dong. Ya kan? Ramadan kan 30. Kita puasa setengahnya. Kalau setengahnya dikumpul-kumpul 15 hari. Sisanya berapa dari 360? 345 hari. Makanlah, minumlah. Minumlah. Makanlah, minumlah. Tak ada yang kalian puasa selama 345 hari. Makanlah, minumlah. Walaupun terlalu banyak makan nanti kolesterol naik. Tensi udah nggak bisa ditahan-tahan melonjak. Tapi Allah tidak haramkan. Makanlah, minum. Kulu washrabu. Halal. Halalan tayyibah. Sedikit kok. Haji sekali seumur hidup. Haji itu hanya 6 hari. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Selesai. Itu pun bisa dipotong juga. Mulai tanggal 9. Akhirnya tanggal 12. 4 hari tinggal. 9, 10, 11, 12. Udah selesai haji itu. Kenapa perginya 40 hari? Itu karena proses perjalanan yang panjang. Dibawa dulu ke Mekah, dibawa ke Madinah, sekian hari di Mekah, sekian hari di Madinah, sekian hari PP, perjalanan pulang. Jadi 40 hari. Haji itu hanya 6 hari ada, 6 hari doang. Sedikit. Tapi ingat, sedikit pula manusia yang sanggup bertahan di atasnya sampai akhir hayat. Wa qalilum min ibadiy syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikan kita di antara yang sedikit ini. Kalau kita lihat Indonesia ini, 100% umat Islam Indonesia ini, berapa persen yang sholatnya 5 kali sehari semalam? Berapa persen kira-kira? 30%. Habis 70%. Lalu kalau kita tanya lagi, dari 30% ini kita jadikan 100%. Berapa persen yang ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, salatnya di masjid, tidak di rumah? Kecuali kalau ada uzur. Berapa persen? Tinggal 5%. Hanyut ke laut 95%. Pertanyaan berikutnya, dari 5% tadi, yang sholat di belakang imam, berapa persen yang ketika imam membaca Al-Quran, dia tahu arti di belakangnya? Berapa persen kira-kira? 1%. Hanyut 99%. Dengar Al-Quran tak tahu artinya. Dan ini hasil persen perkiraan Pamekasan. Anak nggak tanggung jawab. 100%, 70% hilang. Tinggal 30%. Yang sholat 5 kali sehari semalam, ternyata menurut antum-antum 30%. Hanyut 70%. Yang sholat 5 kali sehari dan semalam tidak absen pun, tak semuanya hadir ke masjid. Masih banyak yang sholat di rumah, masih banyak yang sholat di toko. Ternyata yang sholat ke masjid tadi berapa persen tadi? 95 hilang. Ketika ditanya berapa persen yang mengerti ketika imam baca Al-Quran, dia tahu artinya di belakang, menyimak dengan baik, kata antum 1%, 99% hilang. Dan seluruh para sahabat yang sholat di belakang Nabi SAW lulus tes ujian ini semuanya. Mereka
Salat 5 kali sehari semalam, mereka salatnya ke masjid, dan mereka mengerti apa yang dibaca Nabi di depan mereka. Ketika mereka di belakang Rasul, mereka tahu apa maksud tujuan ayat yang dibaca oleh Nabi SAW. Oleh karena Islam kuat bersama para sahabat. Intinya umat Islam itu ada pada para sahabat. Yang kedua, dari ayat tadi Allah tabaraka wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita katakan bahwa hanya jin dan manusia yang disebut karena memang jin dan manusia yang punya sifat apa? Bandel. Seluruh makhluk Allah yang lain beribadah, taat dan patuh menjadi hamba Allah tabaraka wa taala, hanya kita yang tidak tahu bagaimana cara mereka beribadah. Rasul pernah memegang beberapa buah kerikil kecil di tangannya dan memperdengarkan kepada para sahabat tasbih dan takbirnya kerikil itu. Terdengar oleh para sahabat, diperdengarkan bagian daripada mukjizat Nabi kita tercinta SAW. Nabi mengambil beberapa kerikil dan memperdengarkan dengan takdir Allah. Mukjizat untuk Nabi kita tercinta, para sahabat mendengar tasbihnya kerikil. Maka ketika kita berjalan nampak batu itu makhluk hidup yang sedang berzikir kepada Allah. Dan ketika Nabi di kota Mekah, banyak batu-batu itu mengucapkan salam kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama berbeda pendapat, apakah yang bertasbih itu adalah semuanya tanpa terkecuali atau yang bertasbih itu hanya makhluk hidup. Dan ana lebih condong kepada pendapat semuanya bertasbih. Dengan dalil batu-batu tadi, dan dengan dalil firman Allah di dalam Al-Quran yang sangat banyak, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Ketika Allah mengatakan seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi, berarti semua makhluk hidup dan benda yang kita anggap mati. Maka ini adalah benda yang sedang bertasbih. Ini adalah benda yang sedang bertasbih kepada Allah. Baju kita benda yang sedang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang kedua, ana lebih condong kepada pendapat yang kedua, semuanya bertasbih. Menjadi hamba Allah adalah pangkat dan jabatan terbaik di permukaan bumi. Menjadi hamba Allah adalah predikat tertinggi di permukaan bumi. Kalau kita mengatakan dia adalah pangkat, maka kita katakan pangkat tertinggi di permukaan bumi menjadi hamba Allah. Oleh karena itu, Allah memuji para nabi dan para rasul dengan menyebut mereka adalah hamba Allah. Karena Allah memuji para nabi dan para rasul dengan pangkat tertinggi di permukaan bumi. Dengan jabatan tertinggi di permukaan bumi. Dengan martabat tertinggi di permukaan bumi, yaitu menjadi hamba Allah. Itu Allah puji Nabi Muhammad SAW berulang-ulang dengan sebutan hamba Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Hambanya. Allah menyebut Nabi Muhammad dengan hambanya karena inilah jabatan tertinggi di permukaan bumi, jabatan termulia di permukaan bumi, derajat manusia paling tinggi di permukaan bumi menjadi hamba Allah. Yaitu hamba yang patuh dan taat kepada untuk apa dia diciptakan. Nabi Isa, Allah sebutkan, la yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah. Tidak akan mungkin Masih Isa bin Maryam sombong untuk menjadi hamba Allah. Nggak mungkin. Dia adalah hamba yang tawaduk kepada Allah dan dia adalah hamba Allah. Tak mungkin dia menyombongkan diri dan tidak menjadi hamba Allah. Nabi Ibrahim, Allah sebutkan, innahu min ibadinal mu'minin dalam surat As-Saffat. Dia termasuk hamba kami yang beriman. Nabi Musa, Nabi Harun, innahuma min ibadinal mu'minin. Dia termasuk hamba kami yang beriman. Nabi Nuh Allah sebut, fakadzabu abdana wa qalu majnunu wazdujir. Dalam surat Al-Qamar. Mereka mendustakan hamba kami.
Para malaikat disebut oleh Allah bal ibadum mukramun. Mereka adalah hamba-hamba yang mulia. Mereka adalah hamba-hamba yang mulia. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Tak pernah mendahului Allah dengan perkataan dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan untuk mereka karena mereka adalah hamba Allah, patuh dan taat kepada Allah. Maka kalau ingin muliakan dirimu wahai manusia, jadilah hamba Allah yang patuh dan taat kepada Allah. Anda menjadi manusia mulia di permukaan bumi. Kalau tidak, Anda akan hinakan diri Anda. Para ahli ilmu menyebutkan fitrah manusia dia adalah hamba sesuatu. Karena Allah telah memfitrahkan di dalam dirinya bahwa dia bukanlah pencipta dirinya, namun dia diciptakan. Oleh karena itu, dia akan menghambakan dirinya kepada penciptanya. Dan tidak ada yang lebih mulia daripada Allah. Oleh karena itu, ketika hamba menjadi hamba Allah, dia menjadi hamba mulia yang luar biasa. Kalau dia tidak menghambakan dirinya kepada Allah, dia pasti akan menghambakan dirinya kepada selain Allah. Dan adakah yang lebih mulia dari selain Allah? Ada atau tidak? Tidak ada. Termasuk menjadi hamba wali, termasuk menjadi hamba nabi, termasuk menjadi hamba matahari, dan hamba-hamba lainnya, sampai ada yang menjadi hamba tongkat, hamba keris, hamba cincin, hamba tulisan-tulisan tak jelas, hamba patung-patung yang diukir sendiri, hamba monyet. Bagaimana menyamakan hamba Allah, hamba batu? Cobalah lihat mereka yang tidak mau menjadi hamba Allah, tidak mau patuh dan taat kepada Allah, tidak mau menghambakan dirinya kepada Allah, pasti menghambakan dirinya kepada sesuatu. Dan tak mungkin sesuatu itu lebih mulia daripada Allah. Itu mustahil. Maka dia menghinakan dirinya ketika tidak mau menjadi hamba yang mulia di sisi Allah. Oleh karena itu kita mengatakan, dan para ulama mengatakan, ini derajat tertinggi, hamba Allah. Karena tak ada lagi yang lebih mulia daripada hamba Allah. Karena manusia akan menjadi hamba, hamba pasti menjadi hamba karena ada fitrah di dalam dirinya. Dan ketika dia tidak menghambakan dirinya kepada Allah, coba lihat. Ana dulu tidak sampai hampir tidak percaya. Ada teman di India mengatakan ada penyembah tikus. Tikus. Penyebabnya apa? Tak mau menjadi hamba Allah. Akhirnya Allah hinakan menjadi hamba tikus. Tikus loh, tahu tikus? Apa? Kok ini yang dijadikan Tuhan gitu loh? Kenapa Anda menghambakan diri kepada ini kemudian sujud kepadanya? Wallahi kalau bukan teman satu kelas orang India yang kita tahu bagaimana akhlaknya, bagaimana tidak kejujurannya dan tidak dustanya, kita hampir tidak percaya. Dia mengatakan bahwa ada penyembah tikus. Apanya tikus jadi Tuhan itu apanya gitu loh. Apa yang dilakukan oleh tikus sehingga manusia ini menghambakan dirinya kepada tikus? Dan dalam sebuah perjalanan penerbangan pesawat, ada majalah di pesawat itu, Ana baca ternyata ada penyembah cicak, dan itu di Indonesia. Di Indonesia penyembah cicak. Cicak itu diagungkan, dimuliakan, dibuatkan mereka sujud kepadanya. Subhanallah. Manusia ketika tidak mau menghambakan dirinya kepada Allah, dia akan menghinakan dirinya sehina-hinanya. Wajar kalau di akhirat kelak Allah hinakan juga. Maka jadilah hamba Allah dengan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lanjutkan insyaAllah dengan tanya jawab setelah kita melakukan salat isya berjamaah. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha mencipta. Bumi yang begitu luas terasa oleh kita. Semua ini adalah ciptaan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan salah satu di antara ciptaan Allah yang sangat kecil dan kerdil adalah manusia. Rangkaian safari dakwah Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah di Sumeneb, Pamekasan, dan Bangkalan, tanggal 27 hingga 29 Juni 2025. Ketahuilah manusia bahwa kita adalah ciptaan Allah, dan Allah Tabaraka Ta'ala berhak atas seluruh hambanya untuk memerintahkan apapun yang ia perintahkan kepada hamba tersebut. Ketahuilah bahwa milik Allah semua makhluk, dan milik Allah lah perintah untuk makhluk. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Saksikan rangkaian safari dakwah ini di Hasil TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم
وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى
أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah di saat kita melakukan aneka ragam ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tentu kita berharap ibadah kita itu diterima di sisi Allah. Tentu. Dan orang yang beribadah dan berharap ibadahnya diterima di sisi Allah, dia akan berusaha untuk menjadikan amalnya diterima dengan memenuhi syarat diterimanya amal. Ikhlas kepada Allah dan mengikuti tata cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana sedang tidak ingin berbicara tentang syarat diterimanya amal. Tidak sedang ingin berbicara itu.
Tapi sedang ingin berbicara ibadah yang diterima. Ibadah yang diterima, ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang terpenuhi syarat diterimanya amal, diterima di sisi Allah. Ketahuilah bahwa itulah harta kita yang sesungguhnya. Itulah kepemilikan kita yang abadi. Itulah kenikmatan yang tak pernah berhenti. Itulah kebahagiaan tanpa batas. Andai kita memahaminya dengan baik dan benar. Banyak orang hidup di permukaan bumi sekarang ini, di bawah dulu ya. Nanti sudah saatnya insya Allah baru dikeataskan, dikumpulkan di bawah dulu. Banyak orang hidup di permukaan bumi sekarang ini, ketaatan-ketaatan ibadah-ibadah yang sudah kita sebutkan tadi, bukankah Allah telah mengatakan untuk itulah kalian kuciptakan? Ya atau tidak? Ibadah-ibadah yang aneka ragam tadi, dia jadikan hanya selingan hidup atau sekedarnya saja. Tujuan utamanya hidup untuk mencari nafkah. Tujuannya utamanya, fokus utamanya adalah untuk mengembangkan perusahaan. Fokus utamanya untuk memperkaya diri, untuk membuka cabang-cabang usahanya. Untuk itu fokus hidupnya. Ataupun dia sholat ala kadar, sekedar saja. Kalau ataupun dia berinfak ala kadar, sekedarnya saja. Sekenanya saja. Tidak dia fokuskan. Kita sedang tidak berbicara bahwa penghasilannya haram. Tidak. Kita anggap penghasilannya halal. Usahanya halal, perusahaannya bergerak di bidang yang halal, dan transaksi halal, tapi fokus waktunya lebih banyak untuk itu, fokus perhatiannya lebih banyak untuk itu, fokus jiwanya, fokus konsentrasi hidupnya lebih banyak untuk itu. Ketahuilah bahwa itu pasti akan ditinggal. Pasti. Justru sholat, makanya Anda tadi sempat berbicara amal yang diterima. Salat yang sedang kita bicarakan sekarang, salat yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Justru salat akan menjadi kekayaan abadi di dalam surga. Justru baca Quran akan menjadi kekayaan abadi di dalam surga. Justru infak dan sedekah menjadi kekayaan abadi di dalam surga. Justru tahajud kekayaan abadi di dalam surga. Coba lihat. Salah fokusnya manusia untuk sesuatu yang pasti dia tinggal sebanyak apapun. Namun lihat sholat, lihat puasa, yang dia adalah untuk apa kita diciptakan, dia tidak habis dengan dikerjakan. Tidak. Dia Allah letakkan dalam bentuk nikmat, dalam bentuk kekayaan tiada tara, namun diterimanya nanti di akhirat. Bisakah dibandingkan antara harta dunia sebanyak apapun harta dunia itu dengan yang ada di dalam surga? Bisa dibandingkan? Nggak bisa. Lalu yang ada di dalam surga itu apa? Itulah dia sholat. Itulah dia puasa. Itulah dia infak dan sedekah. Itulah dia membaca Al-Quran. Itulah bakti. Itulah membantu fakir miskin. Itulah membangun masjid. Itulah membuat pesantren. Itulah hadir pengajian. Itulah berhusnudzon. Itulah baik kepada tetangga. Itulah menyantuni anak yatim, namun telah berubah menjadi kekayaan tiada tara di akhirat. Nampak bedanya? Maka orang yang menyepelekan sholatnya, menyepelekan ibadahnya, menyepelekan baca Qur'annya, menyepelekan jujurnya, alangkah tidak mengertinya hidup. Yang sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Untuk ini loh kamu saya ciptakan, agar engkau kemudian mendapatkan ini di akhir kehidupanmu. Nikmat di surga itu apa? Baca Quran.
Nikmat di surga itu apa? Puasa. Tapi telah berubah menjadi apa? Nikmat. Ayo lihat firman Allah, sabda Rasulullah SAW. Raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa itu artinya? Ketika salat sunat 2 rakaat salat sunat fajar, Allah telah siapkan untuk Anda di surga Allah kenikmatan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Diterima salat sunat ini, nambah kekayaan. Besok sholat sunat lagi, nambah kekayaan di surga. Besok sholat sunat lagi, nambah kekayaan di surga. Itu baru sholat sunatnya. Baru mengenai sholat wajibnya. Sholat wajib lebih mulia daripada sholat sunat. Namun ketika dia didatangi dengan cara ala kadar, hati, ya, nilainya berkurang. Oleh karena itu aneh kalau manusia fokusnya kepada sesuatu yang pasti dia tinggal. Harta dunia itu tak sehebat yang kita bayangkan. Kalau ataupun banyak duit kita di rekening kita, apa sih bedanya dengan orang yang tak banyak duit? Makannya segitu-segitu saja. Tidak akan mungkin kan mentang-mentang kita kaya satenya 50 porsi gitu sekali makan kan? Nggak bisa, tetap ya 1 porsi juga. Tapi kalau satenya sate lalat bisa 3 porsi lah. Semua yang manusia cari untuk dunianya, dia tinggal di dunia. Namun kalau dia berbuat sebagai hamba Allah, menjalankan ketaatan sebagai hamba Allah, beribadah kepada Allah dengan karam ketaatan yang Allah tujukan dia untuk hidup untuk itu, sebenarnya dia sedang meletakkan kekayaan tiada tara di surga yang Allah akan berikan kepadanya, namun tidak cash, tidak sekarang, nanti. Dan banyak manusia, kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ad-Da'wa Dawa, yang tidak mau dibayar Allah nanti, namun jumlahnya lebih banyak, dia ingin yang sekarang, cash, walau jumlahnya sedikit. Dan ini manusia yang tertipu. Sibuk urus dunianya, sehingga dia sepelekan ibadahnya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Itulah yang dinasihatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengatakan, Inna dunya qad adbarat mudbirah, wa innal akhirata qad aqbalat muqbilah, wa likullin minhuma banun, fakunu min abna'il akhirah, wa la takunu min abna'id dunya. Sesungguhnya dunia perlahan tapi pasti menjauh dari kita. Pergi dia. Adbarat mudbirah, berpaling dan pergi. Wa innal akhirata qad aqbalat muqbilah, sesungguhnya akhirat telah datang dan menghampiri dirimu. Dan ketahuilah, akhirat dan dunia masing-masing punya anak. Jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan jadi anak-anaknya dunia. Kenapa dunia? Dunia akan kita tinggal. Sebanyak apapun pasti dia akan kita tinggal. Dan semakin banyak dunia itu biasanya semakin repot, bukan semakin nggak repot. Biasanya, wallahu alam. Coba tanya orang-orang yang banyak harta, jangan tanya ana. Kalau ana nggak. Semakin banyak harta, semakin repot, semakin pusing, semakin banyak tugas, semakin banyak karyawan, semakin banyak pikiran, semakin banyak stres, semakin banyak waktu yang habis. Tapi syahwat manusia seperti itu. Halal tidak masalah, tapi jangan mengabaikan maksud dan tujuan penciptaan. Bahwa kita diciptakan untuk menjadi hamba Allah. Ketika hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, tidak ada cerita, tinggalkan, hadiri. Panggilan ilahi. Ketika ada kesempatan yang diberikan Allah untuk berinfak, ketika ada kesempatan diberikan Allah tabaraka wa taala untuk kebaikan akhirat, labbaik Allahumma labbaik, penuhi panggilan Allah tabaraka wa taala. Karena sesungguhnya untuk itu kita diciptakan. Allah mengatakan, laqad wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sami'na wa ata'na, terhadap panggilan-panggilan ilahi yang Allah siapkan di depan kita. Maka menjadi hamba Allah, itulah hal yang memuliakan diri kita. Itulah yang memuliakan diri kita.
Silahkan lihat di dalam surat Al-Furqan, ada beraneka ragam sifat-sifat hamba Allah yang Allah sebut. Dan itu tidak semuanya, masih banyak sifat-sifat yang lain. Namun secara beberapa sifat Allah sebut di dalam Al-Furqan, dimulai dari ayat yang 63, wa ibadur rahman. Dan hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, yang maha pengasih dan penyayang, memiliki beraneka ragam sifat. Kita sebutkan beberapa sifat di antaranya. Pertama, hamba Allah tidak pernah menyekutukan Allah. Hamba Allah tidak pernah apa? Menyekutukan Allah. Dia selalu menjadi hamba Rabb yang satu. Dia tidak akan menjadi hamba selain Allah. Maka dia tidak akan pernah melakukan syirik. Dia akan selalu bertauhid kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Salatnya di atas tauhid, puasanya di atas tauhid, zakatnya di atas tauhid, pengajiannya di atas tauhid. Dia ingin esakan Allah satu-satunya, yang dia harapkan dari aneka ragam ketaatan yang dia lakukan hanyalah Allah, ridho Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah, surga Allah. Ketika dia meminta, dia hamba Allah, dia minta hanya kepada Allah. Ketika dia berdoa, dia hamba Allah, maka dia meminta hanya kepada Allah. Ketika dia minta rezeki, dia hamba Allah, minta rezekinya hanya kepada Allah. Ketika dia minta bantuan, dia minta pertolongan, dia minta penjagaan, dia adalah hamba Allah, maka mintanya hanya kepada Allah. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang itu tidak akan pernah menyeru selain Allah. Ilah selain Allah, mereka tidak akan pernah lakukan itu. Dan ini sifat utama hamba Allah, yang kalau melenceng dari bab ini bisa menjadi hamba selain Allah. Hati-hati, permintaan kepada selain Allah bisa menjadikan diri kita telah menjadi hamba selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan percaya tidak percaya, banyak umat Islam sekarang yang meminta kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya. Itu yang namanya syirik. Nggak boleh. Sifat utama hamba Allah, tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak akan meminta kecuali hanya kepada Allah. Tidak akan meminta bantuan kecuali hanya kepada Allah. Tidak akan meminta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Tidak akan meminta kesembuhan penyakit kecuali hanya kepada Allah. Kepada dokter hanya minta resep obat. Bukan minta kesembuhan. Karena dia tahu, walladzi wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila saya sakit, yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ishfi anta syafi, la shifa'a illa shifa'uk. Ya Allah, sembuhkan. Engkaulah satu-satunya yang bisa menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari Engkau. Kesembuhan yang Engkau berikan. Maka sifat hamba Allah yang utama, dia selalu mentauhidkan Allah. Aneka ragam munajat permintaannya hanya kepada Allah semata. Tidak kepada selain Allah. Tidak kepada para nabi, tidak kepada para wali, tidak kepada para jin, tidak kepada batu, tidak kepada keris, tidak kepada tangkal dan jimat. Ini penting sekali. Dan inilah hamba yang diperintahkan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah kepatuhan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat Allah yang sifat hamba-hamba Allah yang disebut dalam Al-Furqan, surah Al-Furqan adalah patuh dan taat kepada perintah dan larangan Allah. Patuh dan taat kepada perintah dan larangan Allah. Perintah Allah beraneka ragam. Salat, maka disebut salat tahajud. Kalau dia rajin salat tahajud, berarti dia rajin salat-salat yang lainnya. Karena sholat tahajud diantara sholat yang paling sulit untuk rajin. Maka di dalam ibadur rahman, dalam sifat hamba Allah ini disebut Allah sifat sholat tahajud. Bukan berarti sifat sholat yang lain tidak. Orang kalau sudah rajin tahajud, yang lainnya akan rajin. Sholat fardunya akan dia jaga, sholat duhanya akan dia jaga, sholat witirnya akan dia jaga, sholat qobliyah dan ba'diyahnya akan dia jaga apabila dia sudah rajin tahajud. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama, mereka orang yang selalu di malam hari mengisi waktunya dengan ruku dan sujud, berdiri dan ruku
dan sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ini bicara tahajud. Dan ini sifatnya hamba-hamba Allah yang soleh, yang rajin beribadah di dalam sholat. Karena sholat tahajud adalah sholat yang apabila seseorang telah rajin menjaganya, yang lain, dia akan rajin sholat-sholat yang lain. Ini menunjukkan ketaatannya yang luar biasa. Dan juga patuh dan taat terhadap larangan. Oleh karena itu Allah mengatakan, وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Mereka tidak membunuh, mereka tidak berzina. Karena itu larangan-larangan yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka menjadi hamba Allah, kalau ingin menjadi hamba Allah, kalau ingin memuliakan diri dengan menjadi hamba Allah, patuh dan taatlah kepada perintah dan larangan, terutama yang wajib dan haram. Terutama yang wajibnya jangan sampai tidak dikerjakan, jangan sampai absen. Yang haramnya jangan sampai hadir di sana. Dan yang sunnatnya lakukan semaksimal yang kita mampu. Allah tidak wajibkan. Bahkan apabila seseorang hamba datang kepada Allah tanpa ibadah sunat sedikit pun, Allah tidak akan murka. Itu yang dikatakan Nabi SAW dalam hadis sahih Imam Muslim. Kepada seorang yang mengatakan, bagaimana kalau saya lakukan ibadah-ibadah wajib ini dan saya tidak tambahkan sedikit pun ibadah tersebut, apakah saya masuk surga? Kata Nabi, ya. Sambil pergi dia berkata, wallahi la azidu ala dzalika syai'a, demi Allah, sambil bersumpah dia mengatakan, demi Allah aku tidak akan tambahkan sedikit pun dari amal-amal yang tadi diajarkan, yaitu amal wajib. Kata Nabi SAW, dakhalal jannata in sadaq, dia pasti masuk surga kalau seandainya dia jujur. Dia jaga terus salat wajibnya, dia jaga terus hal-hal yang diharamkan Allah untuk dia lakukan, namun dia tidak tambah ibadah wajib itu dengan ibadah-ibadah lain, dia menghadap Allah dengan ibadah seperti itu saja, dakhalal jannata in sadaq, dia pasti masuk surga kalau dia jujur. Menunjukkan taat kepada Allah dalam bab perintah, terutama yang wajib, taat kepada Allah dalam bentuk larangan, terutama yang haram, ini adalah sifat hamba Allah. Sifat hamba Allah berikutnya, kalau terjerumus ke dalam yang haram, taubat. Itu sifat hamba Allah juga. Apabila telah terjerumus, Allah memberikan kesempatan, apabila terjerumus ke dalam maksiat, kesempatan menjadi hamba Allahnya masih ada. Dengan cara apa? Taubat. Dan sifat hamba Allah adalah orang yang bertaubat. Dan taubat ini pintu yang sangat hebat dari kasih sayang Allah tiada tara. Pintu yang sangat luas, tidak ada yang masuk, tidak ada yang tidak masuk kecuali orang yang tidak mau masuk. Pintu yang terbuka hebat, tidak ada yang tidak memanfaatkan kecuali orang-orang yang celaka. Pintu taubat terbuka seumur hidup. Anda berusia 70 tahun, 70 tahun pintu taubat terbuka. Anda berusia 65 tahun, sampai detik-detik akhir kehidupan Anda, pintu taubat masih dibuka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan sifat hamba Allah kalau terjerumus ke dalam dosa maksiat, maka sifat berikutnya adalah dia bertaubat kepada Allah. Dia minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan syarat-syarat taubat, tinggalkan, sesali masa lalu telah berbuat maksiat, dan punya tekad untuk tidak lagi akan mengulangi. Tekad. Ada tekad di hati, saya nggak mau lagi. Apabila seorang hamba terjerumus ke dalam maksiat, kemudian dia maksiat yang bukan syirik, kemudian dia wafat, padahal dia belum taubat, masih adakah kemungkinan dia mendapatkan ampunan Allah? Masih. Masih. Lihat bagaimana ampunan Allah yang maha luas. Tetapi tergantung Allah lagi. Kalau yang pertama, sebelum dia wafat, kalau dia benar-benar bertaubat, pasti diampuni. Kalau taubatnya benar-benar
terwujud syarat diterimanya taubat. Allah berjanji mengampuni. Janji Allah tidak akan pernah Allah ingkari. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum sayyi'atikum. Allah pasti akan ampuni untuk kalian dosa-dosa kalian kalau kalian taubatan nasuha. Namun dosa kita minta ampun kepada Allah sebelum wafat dengan taubatan nasuha, Allah akan ampuni. Kalau kita tidak taubat, ada kemungkinan diampuni, ada kemungkinan tidak. Kalau diampuni, alhamdulillah, keselamatan di akhirat. Kalau tidak diampuni, diadab dulu sementara waktu. Dibersihkan di dalam neraka dengan dosa-dosanya. Namun kalau dia tidak berbuat syirik, suatu saat dia akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan ini bukan pilihan. Udahlah, nggak apa-apalah maksiat, yang penting akhir-akhirnya masuk surga gitu. Itu bukan pilihan. Itu batil. Itu jebakan iblis. Karena tidak ada manusia yang sanggup dengan api dunia, apalagi apinya akhirat. Dan ketahuilah, satu hari di akhirat hitungan 1000 tahun di dunia. Karena dosa Anda yang tidak diampuni oleh Allah, dosa kita yang tidak diampuni oleh Allah, na'udzubillah min dzalik, akhirnya diadab di neraka sebulan. Tinggal sebulan kali 1000. Berapa? 30.000 tahun di dalam kobaran api dan siksa. Siapa yang akan sanggup? Maka itu bukan pilihan. Pilihan tetaplah ingin masuk surga tanpa masuk neraka. Bahkan pilihan tertinggi yang harus kita cita-citakan, ingin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Sehingga kita dimotivasi oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah juga menyebut hambanya di dalam sifat-sifat itu, hamba yang bertaubat. Kemudian juga hamba yang selalu minta dijaga Allah dari neraka. Minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah selalu menjaga, melindungi kita dari nerakanya. Itu di antara sifat-sifat hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan selalu meminta kebaikan untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk keturunannya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Silahkan kembali kepada surat Al-Furqan dan kembali kepada terjemahan dan tafsirnya. Antum akan menyaksikan beberapa aneka ragam sifat-sifat yang dipuji oleh Allah dari sifat-sifat hamba Allah. Dan banyak sekali sifat-sifat hamba Allah yang lainnya. Penghuni surga bukanlah orang yang tidak berdosa. Penghuni surga bukanlah orang yang tidak berdosa. Tapi penghuni surga adalah orang yang telah berdosa, namun dia bertaubat. Namun dia apa? Bertaubat. Sekiranya penduduk surga hanyalah orang yang tidak berdosa, makanya para nabi dan para rasul yang akan menghuni surga. Dan surga luasnya bagai langit dan bumi. Kalau dia hanya dihuni oleh para nabi dan para rasul, terlalu sepi surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun ketahuilah, penduduk surga adalah orang yang pernah membunuh, tapi dia bertaubat sebelum wafat. Yang pernah riba, namun dia bertaubat sebelum wafat. Yang pernah berzina, namun dia taubat sebelum wafat. Yang pernah korupsi, namun taubat sebelum wafat. Yang pernah, namun taubat sebelum wafat. Itulah, lihat apa yang dikatakan Nabi SAW dalam hadis Sahih Imam Bukhari tentang orang sebelum kita, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang sebelum kita yang telah membunuh 100 orang. Dia penduduk surga, padahal dia telah membunuh 100 orang. Kenapa? Di akhir hayatnya dia taubat. Bahkan taubatnya di detik-detik terakhir hayatnya, sebelum datang kematian. Sampai malaikat berbeda pendapat. Malaikat rahmat sama malaikat azab beda pendapat. Ini untuk siapa ini, orang ini? Kata malaikat rahmat, buat saya, dia taubat. Malaikat azab mengatakan, buat saya, dia belum berbuat amal soleh sedikit pun. Khilaf para malaikat untuk siapa sebenarnya orang ini, rahmat atau azab. Sampai Allah turunkan malaikat untuk menjadi hakim.
dan akhirnya dipeluk oleh malaikat rahmat. Padahal belum berbuat kebaikan. Setelah taubatnya dia hanya berjalan menuju kampung yang ditunjukkan kepadanya, di sana dia akan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beribadah bersama orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah. Lihat bagaimana kasih sayang Allah, masuk surga. Maka penduduk surga itu adalah orang yang berdosa namun bertaubat. Mayoritas penduduk surga adalah orang yang telah berdosa namun taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kenapa demikian? Karena memang kita manusia Allah ciptakan bersalah, berdosa. Tak ada kita yang bersih daripada dosa. Maka semua kewajiban kita, semua kita punya kewajiban taubat. Semua kita punya kewajiban taubat. Ini beberapa hal yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbagi ini sebagai materi. Beberapa waktu yang tersisa untuk kita gunakan untuk bertanya jawab. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita semangat untuk menghambakan diri kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketahuilah bahwa itulah kekayaan yang hakiki, itulah kenikmatan tanpa batas, itulah dia kebahagiaan tiada tara, namun Allah bayar nanti. Adapun sekarang di dunia ini ada, di dalam dada Allah letakkan. Namun itu akan berwujud kenikmatan tiada tara di akhirat kelak. Semoga Allah jadikan kita yang berkumpul di masjid ini suatu saat berkumpul, makan bareng, minum bareng di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bagaimana menghadapi atau menyikapi antara sholat tahajud dengan sholat subuh? Terkadang selesai sholat tahajud, ana tertidur kembali sehingga terlewatkan sholat subuh berjamaah. Adakah tips agar tidak terlewat lagi sholat subuhnya? Antum kira-kira butuh sholat tahajud berapa menit? 1 jam. Maka bangunlah 1 jam sebelum sholat subuh datang. Jangan sholat tahajudnya jam 1. Nanti kalau butuhnya 1 jam, jam 2. Masih ada 2 jam lagi waktu sholat subuh. 2 jam setengah lagi sholat subuh. Di sanalah biasanya tidurnya. Tapi kalau memang sholat tahajud butuhnya 1 jam, udah hebat itu. Kalau butuh sholat tahajud 1 jam itu hebat itu. Karena tadi memang takjub dengan kata-kata 1 jam itu. Oh, itu hebat itu. Untuk zaman kita sekarang sholat tahajud 1 jam itu hebat. Wallah hebat. Semoga jujur. Kalau antum butuhnya setengah jam sholat tahajud, maka bangunlah sekitar 40 menit sebelum azan. Sehingga antara sholat tahajud dan sholat witir, tak lama setelah itu azan berkumandang. Dan itu kebiasaan Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Setelah sholat witir, beliau tidak lama Bilal mengumandangkan azan. Tapi kalau ataupun antum bangun jam 1 malam, atau malam jam setengah 2 malam, lalu sholat tahajud 45 menit, masih ada alarm kok. Aktifkan selalu alarm. Aktifkan alarm itu setiap hari, kan ada setiap harinya itu. Tetapi jalan yang paling ampuh adalah mendekati waktu sholat subuh. Itu jalan yang paling ampuh. Kalau kita sekarang ini di Pekanbaru, azan subuh kita jam 4:50. Hampir jam 5. Bangun jam 4.
Setel alarm jam 4 atau jam 3 lewat 50. 1 jam sebelum azan berkumandang. Maka setelah kita sholat tahajud, setelah kita sholat witir, pas tak lama setelah itu, azan berkumandang. Lalu kita pergi sholat subuh. Wallahu alam. Itu tips yang paling ampuh yang bisa ana sampaikan kepada kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Di dalam Al-Quran surah Al-Zariyat 56 tadi, Ustaz, mengapa syaitan dan iblis tidak disebut oleh Allah? Apakah syaitan dan iblis termasuk golongan jin? Kelompok makhluk Allah ada 3. Malaikat, manusia, jin. Malaikat kita tahu, ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, ada malaikat gunung, ada malaikat siang, malaikat malam, ada malaikat di janin, ada malaikat ruh, ada malaikat Israfil, ada malaikat di surga, ada malaikat di neraka, ada malaikat di arash. Ini malaikat. Kita pun kita tahu ini manusia. Ada Nabi Muhammad SAW, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada Nabi Nuh, ada kita, ada ayah kita, ibu kita, ini manusia. Ada lagi jin. Jin ini makhluk juga, sekelompok makhluk. Jumlahnya lebih banyak daripada kita. Dan dari sekian banyak jin ini, ada yang bernama iblis. Ada yang bernama iblis. Dan ada nama-nama lainnya, tapi saya tidak tahu karena saya tidak pernah komunikasi dengan mereka. Mereka juga punya nama, namun saya tidak tahu. Namun salah satunya bernama iblis. Setan yang mana? Setan adalah yang durjana dari manusia dan jin. Yang durhaka, yang kafir dari manusia dan jin. Semuanya disebut syaitan. Maka dengan sebutan jin dan manusia, telah termasuklah di dalamnya iblis. Karena iblis dari jin, telah termasuklah di dalamnya syaitan. Karena syaitan itu dari manusia dan jin. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am, Allah berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan musuh-musuh untuk setiap nabi. Ada musuh-musuh dari siapa? Dari setan-setan manusia dan setan-setan jin. Jadi ada setan dari manusia, ada setan dari jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka saling memberikan wahyu, saling memberikan bisikan-bisikan, saling memberikan interaksi. Ada jin interaksi dengan manusia, manusia interaksi dengan jin, saling memberikan kata-kata, saling memberikan motivasi, saling memberikan wangsit-wangsit, saling memberikan sesuatu. Tapi itu adalah hal yang tidak baik. Ururo, kesesatan. Nah, jadi iblis dari kalangan jin, syaitan ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari setan jin, setan manusia. Jadi manusia yang durjana, manusia yang tidak patuh dan taat kepada Allah, manusia yang dimurkai Allah disebut syaitan. Kenapa di bulan Ramadan ketika setan-setan itu dibelenggu masih banyak orang berbuat maksiat? Ya setan berbuat maksiat juga di bulan Ramadan. Namun setan manusianya yang dibelenggu setan apa? Setan jin, setan manusia tidak dibelenggu oleh Allah. Bolehkah melaksanakan umroh 2 kali dalam 1 kali safar? Kalau ingin mengikuti sunnah Nabi, Nabi tidak pernah melakukannya. Kalau ingin mengikuti sunnah salafus saleh, tak ada salafus saleh yang melakukan itu. Kalau kita komitmen kepada sunnah Nabi, maka Nabi tidak pernah melakukan umroh 2 kali dalam 1 kali safar. Itu yang kita tahu. Dan itu yang disampaikan oleh para ahli ilmu kepada kita.
Nabi seumur hidupnya hanya umroh 4 kali. Orang Indonesia begitu sekali safar pulang umroh 20 kali. Saya ketemu orang Malaysia di Mekah lagi berpakaian ihram. Masya Allah, Pak. Berpakaian ihram. Iya. Alhamdulillah. Ini umroh. Hari ini yang ketiga. Hari ini yang ketiga ya. Hari ininya yang ketiga, Masya Allah. Lebih daripada 100.000 yang berhaji di Haji Wada. Lebih dari 100.000 para sahabat yang berhaji di Haji Wada. Tidak ada yang mau umroh, mengulang umroh untuk yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya. Aisyah yang melakukan umroh setelah haji, bukan mengulang umroh, memang belum umroh. Memang belum apa? Belum umroh. Beliau ketika datang ke kota Mekah, haid. Dan datang Rasul masuk Mekah itu tanggal 4 Zulhijjah. Haji tanggal 8 Zulhijjah, hanya 4 hari atau 3 hari setengah. Sehingga tak ada kesempatan untuk bersih. Akhirnya Aisyah nggak jadi umroh. Langsung pergi haji. Oleh karena itu minta izin kepada Nabi untuk umroh. Setelah haji minta izin umroh kepada Nabi SAW. Awalnya Nabi mengatakan cukuplah itu wahai Aisyah. Tapi Aisyah mengatakan orang pulang dengan haji dan umroh, saya belum umroh. Kata Nabi SAW, ya sudah, berangkat ke Tanim. Ditemani oleh Abdurrahman, saudaranya, anak Abu Bakar. Akan tetapi Abdurrahman sendiri tidak melakukan umroh. Kalau memang ada syariatnya, kenapa Abdurrahman tidak melakukan umroh juga? Tidak mengulang kembali umrohnya. Mumpung sudah mengantar Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Maka sunnah Nabi yang kita tahu dan amal salafus salih yang kita tahu, tidak mengulang-ulang umroh. Tidak mengulang-ulang umroh dalam satu perjalanan. Apa sebenarnya hukum rokok, Ustadz? Kalau ada orang yang nyerahkan antum minuman seger, Pak, saya jual minuman nih, seger Pak, enak, manis seger gitu. Tapi kalau antum rajin minumnya, antum jantungan, mau beli nggak? Antum sakit jantung. Jantung antum bermasalah kalau rajin minum minuman seger ini. Seger, manis, enak buat antum, stamina antum kuat. Tapi kalau rajin minumnya, antum sakit jantung. Kira-kira mau beli nggak? Nggak mau? Udah, dia tarik. Datang. Yang satu lagi Bapak, yang ini. Kalau Bapak nggak mau beli, yang ini Pak. Yang ini. Ini lain lagi aromanya Pak. Ini rasanya rasa strawberry. Tapi seger pokoknya. Tapi kalau antum rajin minum impoten. Mau gak? Gak mau juga, ya sudah. Dikeluarkan minum yang berikutnya. Atau ini aja Pak. Ini juga manis. Rasanya mengarah ke anggur gitu. Wah enak pokoknya. Kalau antum rajin, paru-paru antum bermasalah. Mau beli gak? Enggak. Akhirnya keluarkan rokok sama dia. Ini aja Pak. Lengkap semuanya Pak. Impoten iya, jantung iya, paru-paru iya. Pembunuhan iya. Masa sih, kalau ini saya suka gitu. Iklannya saya sudah membuktikan bahwa dia jauh daripada maslahat. Dekat kepada mudarat. Dan agama Allah diturunkan untuk mendekatkan manusia kepada maslahat dan menjauhkan manusia dari mudarat. Agama Allah diturunkan untuk itu. Mendekatkan manusia kepada maslahat, menjauhkan manusia dari mudarat. Banyak ayat, banyak hadis bicara tentang hukum yang rokok kejebak dalam hukum itu. Maksudnya kejebak itu, ya masuk dalam hukum itu. Masuk dalam hukum mubazir. Masuk dalam hukum memberikan mudarat, masuk dalam hukum membunuh, masuk dalam hukum memberikan mudarat ke orang lain. Dan semua itu dilarang oleh agama Allah. Dalam bahasa lain.
Rokok kalau antum beli, antum bakar, antum taruh di tong sampah, tapi dibakar sampai selesai. Hukumnya haram. Kenapa? Mubazir. Beli rokok, nggak usah dikonsumsi, dibakar aja, tapi taruh tong sampah sampai selesai. Hukumnya apa? Haram. Kenapa? Mubazir. Udah kena mubazir udah itu. Menghambur-hamburkan harta untuk hal yang tidak bermanfaat. Walau tidak memberikan mudarat, manfaat tidak ada. Dibakar, taruh sampai selesai, habis. Selesai nanti 2 menit lagi bakar lagi. Hukum jatuhnya apa? Mubazir. Mubazir. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kana syaitanu li rabbih kafura. Jangan berbuat tabdzir. Jangan membuat mubazir. Karena orang-orang yang berbuat mubazir adalah kawan-kawannya syaitan. Dan syaitan adalah orang yang kufur kepada Rabb-nya. Sekarang antum bakar, antum hisap, antum rusak paru-paru, antum rusak jantung, antum rusak tubuh yang telah Allah ciptakan ini, antum rusak darah. Bagaimana mengatakannya tidak jatuh kepada hukum haram? Mubazir saja udah kena, tambah merusak punya kita. Merusak jantung yang telah Allah berikan, merusak paru-paru yang telah Allah berikan. Setelah kita hisap, kita hembuskan, kita rusak paru-paru istri kita rusak paru-paru anak kita rusak paru-paru orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Bagaimana hukumnya tidak haram? Maka pendapat makruh itu aneh. Karena jelas-jelas di dalamnya banyak mudarat, racun-racun yang ada di dalamnya. Wallahu alam. Semoga yang bertanya hukum rokok bukanlah orang yang ingin kembali ke rokok. Ada dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan surga tidak didapatkan semata-mata karena amal perbuatan, namun karena sebab rahmat Allah. Apakah kaitan sholat kita yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, itulah surga? Tidak bertabrakan antara apa yang tadi antum tanyakan dengan apa yang ana katakan. Karena masuk surganya itu yang karunia Allah. Masuk surganya itu yang karunia Allah. Ketika berada di dalam surga, apa kenikmatan yang ada dalam surga? Itulah sholat, itulah puasa, itulah zakat. Nikmat-nikmat yang ada dalam surga itu buah daripada ini. Jadi begini Pak. Begitu kita sholat, selesai kita sholat, diterima sholat kita, nambah kekayaan di surga. Begitu kita baca Quran, nambah kekayaan di surga. Begitu kita istighfar, nambah pohon-pohon di surga. Nambah kekayaan di surga terus. Jadi surga itu bertambah terus kekayaan yang ada di dalamnya. Dengan amal yang dilakukan manusia di permukaan bumi, yang nanti akan dia dapatkan di akhirat. Soal kenikmatan surga ini dia. Soal masuk surganya, rahmat Allah. Murni rahmat Allah. Karena kalau Allah tidak masukkan kita ke surga, Allah nggak zalim. Allah tidak zalim apabila Allah tidak masukkan kita ke surga. Ambil contoh. Burung berzikir kepada Allah, burung beribadah kepada Allah, kenapa dia tidak masuk surga? Karena Allah tidak berkeinginan dia masuk surga. Makhluk-makhluk Allah lain beribadah kepada Allah seperti yang kita katakan tadi? Ya atau tidak? Kenapa tidak masuk surga? Karena Allah tidak berkehendak untuk merahmati mereka di dalam surga. Setelah selesai mereka hidup di dunia ini, Allah bangkitkan, dan kemudian Allah suruh mereka kembali menjadi asal-usulnya. Maka hewan-hewan itu kembali menjadi tanah, tidak menjadi penduduk surga, walau mereka hidup di dunia telah beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Nampak?
Nampak bahwa ketika Allah memilih jin dan manusia yang akan dimasukkan ke surga, karena Allah ingin merahmati kita. Nampak, Pak? Sekiranya Allah memaafkan dosa kita, menerima ibadah kita, lalu setelah itu Allah suruh kita kembali menjadi tanah, seperti Allah menyuruh makhluk-makhluk lain untuk kembali menjadi tanah, Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Karena apa yang kita terima dari Allah lebih banyak daripada apa yang kita ibadah kepada Allah. Kalau dibandingkan sekarang, ibadah kita dengan nikmat yang kita terima dari Allah, nggak sebanding ibadah kita dibanding nikmat yang sudah kita terima. Namun Allah ingin merahmati hamba-hambanya dari kalangan jin dan manusia yang patuh dan taat kepadanya dengan dimasukkan ke dalam surga. Itu dia makna daripada tidak masuk gara-gara amal. Tapi begitu sudah diizinkan Allah masuk surga, maka yang ada di surga itu adalah ibadah kita yang berwujud kenikmatan. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita ingin mengambil satu permisalan, semoga jelas bagi kita maknanya. Kalau ada orang baik, orang yang sangat baik sama kita, lalu ngasih kita pekerjaan, hanya nyiram bunga 5 kali sehari semalam. Nyiram bunga. Dia punya rumah, rumahnya itu punya taman, kemudian kita diberi dia tugas hanya nyiram bunga. Namun 5 kali sehari dan semalam. Jam 4 subuh 1, jam 12 satu kali, nanti jam 3 1 kali, nanti jam 6 1 kali, nanti jam 7:30 1 kali. 5 kali sehari dan semalam nyiram bunga. Nyiram doang. Oke? Dia beri kita gaji 50 juta sebulan. Nampak? Gaji yang diberikan kepada kita jauh lebih besar daripada apa yang kita lakukan. Cobalah fahami seperti ini dalam ibadah kita dan nikmat yang kita terima dari Allah. Masihkah orang yang seperti ini mengatakan, bos, bonus saya mana? Saya ingin villa di puncak. Bonus apa yang mau minta? Pekerjaan hanya nyiram bunga. Gaji sebulan 50 juta. Minta bonus apa lagi? Kalau seandainya dia mau memberikan villa itu murni karena dia ingin memberi, bukan gara-gara engkau nyiram bunga. Karena siram bungamu dengan gajimu nggak imbas. Nggak balance. Terlalu kecil apa yang kau lakukan dengan terlalu besar nikmat yang kau terima darinya. Bisa paham nggak kira-kira? Kalau kemudian dia siapkan villa gara-gara kita nyiram bunga 5 kali sehari dan semalam dia siapkan villa, udah selesai kita kerja 25 tahun kepadanya, bonusnya tuh villa dengan seluruh perangkat. Itu karena dia terlalu baik kepada kita. Bukan karena kita pantas untuk mendapatkan dengan sholatnya itu. Kira-kira paham? Kira-kira apa ya? Ilustrasinya paham? Allah itu terlalu baik kepada hamba-hambanya yang mau melakukan ketaatan yang tidak seberapa. Oleh karena itu masuk surga fadlam minallah, anugerah Allah, karunia Allah. Karena Allah itu luar biasa pemberinya, luar biasa pengasih dan penyayang, luar biasa ingin memberikan nikmat kepada kalian, maka Allah buatkan untuk kalian surga. Tapi ingat, itu karunia dari Dia. Sehingga kata Nabi SAW, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalih, bukan karena amal kalian masuk surga. Itu maksudnya. Namun ketika sudah masuk ke dalam surga, apa yang ada dalam surga itu adalah amal yang Allah wujudkan dalam bentuk seperti yang Anda katakan tadi, bahwa
sekiranya Allah membuat keputusan setelah padang mahsyar, setelah dosa diampuni, setelah amal diterima, kemudian setelah itu kita disuruh untuk kembali menjadi tanah, Allah tidak akan pernah zalim kepada kita. Allah tidak pernah berbuat salah kepada kita. Namun karena Allah ingin menyayangi, Allah siapkan surga dan Allah janjikan surga. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita mau hidup untuk menjadi hamba Allah. Dan ketahuilah, menjadi hamba Allah di permukaan bumi adalah kenikmatan yang sesungguhnya, kenikmatan yang abadi, kejayaan yang tiada tara. Oleh karena itu ketika kita dipanggil salat, Allah menyuruh kita untuk menyebut hayya ala al-falah. Mari menuju kejayaan yang sesungguhnya. Mari menuju kesuksesan yang sebenarnya. Karena inilah dia kejayaan yang tiada tara itu. Andai manusia faham dan mengerti, sehingga dia tidak lalai untuk melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dan tidak datang dalam kondisi bermalas-malasan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menerima ibadah dan ketaatan kita, dan semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita catatan kitab di tangan kanan kita, dan semoga Allah selamatkan kita di saat kita sedang melintas di atas sirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, tentunya kita sangat membutuhkan pahala yang sangat besar untuk perbekalan kita menuju kuburan. Dan sebaik-baik amal adalah sedekah jariyah, yaitu sedekah yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia dan dikubur.